Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya Doni99. Tentu di video-video saya akan banyak motivasi dan kata-kata mutiara dari orang-orang yang sangat istimewa. Tentu di video kali ini juga saya akan membawakan tentang mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses. Di lain itu, saya ingin berbagi tentang ilmu apa yang saya sudah alami akan dibagikan lagi kepada kalian. Saya sendiri lahir di kampung, akan tetapi kalau mindset pemikirannya sudah dilatih untuk menjadi seorang pembisnis atau pengusaha, itu akan terus menerus punya ide yang baik buat diri kita. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya juga akan berbagi pengalaman ya. Pengalamannya ini adalah ketika saya terjun ke dunia pembisnis atau pengusaha, saya sempat mikir begini. Jadi begini, pertama saya memikirkan modal, kedua ide, ketiga circle atau komunitas untuk para pembisnis lainnya. Jadi masih kebingungan. Akan tetapi saya memiliki salah satu video yang bagi saya menyentuh. Karena kenapa? Menyentuhnya itu di dalam video itu. Jadi kita tuh kalau misalkan mau memahami diri kita sendiri atau untuk mengembangkan usaha kita sendiri, atau kita untuk lebih jernih atau untuk lebih baik berpikiran positif. Nah, di situ saya mencari video yang menurut saya itu video-video di dalam video tersebut atau di dalam channel tersebut membawa pikiran-pikiran positif. Ya, dibanding saya memilih video yang hanya sekedar scroll, joget-joget. Saya tidak munafik ya, tidak fanatik dengan video-video mereka. Tapi saya lebih seneng atau demen dengan orang-orang yang berpikirannya tuh mindsetnya positive thinking, ya. Nah, di situ saya mencari di YouTube, di TikTok. Jadi mindsetnya merubah diri kita, menambah skill kita, menambah wawasan kita, ya. Jadi begitu, ketika kita ingin berubah, tidak memiliki komunitas atau circle, kita lari dulu ke dunia maya. Salah satunya ya YouTube ini. Nah, disitulah kita mulai mempelajari hal-hal terkecil dulu. Jadi mindsetnya para pengusaha atau pembisnis ini atau orang-orang yang mencapai kesuksesnya ini, jadi dia merubah hal kecil terlebih dahulu. Jadi tidak langsung nih, misalkan kita punya cita-cita ingin menjadi pengusaha besar. Kan tetapi sebelum kita menjadi pengusaha besar, jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita rubah dulu dalam kehidupan kita. Contohnya kita bangun kesiangan, rubah tuh. Ketika kita kan kalau dalam Islam memiliki 5 kewajiban dalam sehari itu, yaitu sholat, ya. Nah, ketika kita mendengar suara adzan, apakah kita langsung bergerak untuk ke masjid atau kita nunggu beres adzan lalu sholat? Apakah kita begitu gitu? Jadi step by step kita lakukan hal-hal yang terkecil dulu untuk lebih baik lagi, ya. Nanti setelah itu kalau kalian tidur teratur, terus bangun pagi, terus makan dijaga, olahraga. Nah, di situ akan ada ide-ide cemerlang buat diri kita. Nah, itu pun saya sudah lakukan dan hasilnya ternyata itu real. Ada perubahan dalam diri saya. Tentu saya memiliki ide pengusaha atau bisnis di kampung. Salah satunya di kampung, kan yang namanya kampung jauh kemana-mana, jauh ke kota. Akan tetapi karena sistem penjualan, riset pemasaran ini sudah sangat mudah dicari gitu.
kita tinggal lakukan apa yang kita lakukan itu bisa orang ketahui. Contohnya ini adalah channel YouTube buat konten kreator, dan kalau misalkan di platform yang lain ada namanya Shopee, ada yang namanya TikTok Shop. Nah, di situ kita cari peluang nih sebagai penjual. Yang saya alami nih, saya memiliki punya toko tentang penjualan yang ada di kampung. Nah, saya cari dulu mana TikToknya. Saya jualan di TikTok Shop. Apa yang saya jual? Saya tidak perlu memerlukan modal yang sangat besar. Hanya saja memiliki handphone, kuota, ya, dan kemauan yang tinggi lah gitu. Ternyata itu menghasilkan gitu, bukan main-main ya. Ntar kita tunggu dulu karena masih loading. Mohon ditunggu sebentar ya. Sinyalnya nge-lag. Di TikToknya Asli Kampung ya. Kalau kalian pengen mencari ada TikTok Asli Kampung. Nah, di situ saya menjual apa coba? Daun kelaras, terus daun bambu, terus batang serai, terus jahe, terus apalagi banyak yang di kampung yang kita kelola atau kita bisa jadi ownernya gitu. Nah, karena ya tadi ketika kita menjual yang ada di kampung, semisal dari buah-buahan, ubi-ubian gitu, itu sudah efektif gitu ketika kita masukkan ke dunia digital ya. Coba aja kalian cari di situ Asli Kampung, lihat penjualannya apa. Bayangin aja coba daun bambu kan kalau kita pikir tidak perlu banyak modal, kita lahir di kampung. Tapi kalau kita tinggal di kota, kalau di kota kan memerlukan beli misalkan. Buat apa sih daun bambu tuh? Nah, banyak manfaatnya juga daun bambu. Semisal bambunya juga, terus ubinya bambu juga, bukan ubi ya, apa ya? Tunasnya bambu. Itu bisa dibikin olahan-olahan yang enak gitu. Kalau daun bambunya itu buat apa ya? Buat ikan kalau nggak salah. Buat ikan semacam bandeng gitu yang diuap, perlu menggunakan daun bambu gitu. Nah, daun pisang juga. Daun pisang itu paling banyak saya ya. Dari segi daun kelarasnya juga itu sudah masuk di penjualan TikTok ya. Nah, bentar, ini sinyal tuh masih nge-lag. Ini bukan sekedar buat ngaca doang loh, tapi juga bisa jadi solusi buat mohon maaf, gatel ya. Jadi saya harap yang menonton video ini jangan di skip. Buatlah sebagai referensi atau motivasi buat diri kalian untuk merubah. Dulu saya juga begitu, jadi nonton video orang bikin semangat begini begitu. Terus setiap hari saya lakukan dengan konsisten. Alhamdulillah ternyata ada perubahan pada diri kita gitu. Nah, coba nih, kelihatan nggak tuh Asli Kampung ya. Ini singkong, ini kelapa nih. Tuh singkong, kita foto sendiri, kita edit sendiri ya. Kak, gimana supaya biar kelihatan simetris di di penjualannya, biar kelihatan bagus gitu. Itu nanti ada trik-triknya lagi. Saya membuka pelatihan di seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan yang saya menggunakan offline buat membantu orang lain juga. Nah, tuh hal-hal yang terkecil ini kan tidak perlu memerlukan biaya besar. Ini buat nantinya, buat manfaatnya, buat kolek, buat di snack ringan gitu. Tuh banyak.
ya. Nanti seperti, nah tuh tinggal check out aja. Jadi begitu ya. Jadi sangat disayangkan. Nah, nih asli kampung tuh penjualan mana tuh 65 terjual. Ya. Jadi saya mengajak ke teman-teman yang menonton video ini, cobalah hal-hal yang terkecil dulu, kita upgrade dulu kalau tidak memiliki modal, ya. Semua orang pasti memiliki handphone. Ini kalian juga menonton pasti kan punya handphone, ya, punya kuota. Daripada kuotanya habis hanya sekedar untuk hiburan, terus yang ada nantinya bikin pusing ketika tidak ada paket. Nah, cobalah upgrade diri kita step by step, sedikit demi sedikit, rubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Nah, di situ insya Allah pasti ada jalannya. Apalagi nanti saya akan terus membuat tutorial mindsetnya para pembisnis atau pengusaha, baik motivasi dari seorang orang yang sangat istimewa, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti.